Prancis dan Belanda berjodoh. Kemarin satu grup di babak kualifikasi, kedua negara yang pernah mengangkat trofi Piala Eropa itu kembali dipertemukan di putaran final Euro 2024. Keduanya bergabung di grup D. Jodoh memang gak akan kemana, tapi persaingan ada di mana-mana. Meski mantan juara, hampir bisa dipastikan perjalanan Belanda dan Prancis menuju babak gugur tidaklah mudah. Kedua tim mesti melewati hadangan dua negara lainnya yang tentu saja tidak bisa dipandang sebelah mata. Polandia dan Austria bisa saja merepotkan, apalagi dua negara yang kebetulan hanya punya warna merah dan putih di benderanya itu punya segudang amunisi dan rencana untuk tidak hanya berebut posisi 3 terbaik, namun bisa jadi juara grup atau tempat kedua. Bagaimana kekuatan tim di grup D Euro 2024? Berikut ulasannya. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Story. Di grup ini keempat tim memiliki kekuatan yang nyaris sama, tidak ada yang lemah. Bahkan Prancis, Belanda, Polandia maupun Austria tidak ada yang bisa dijadikan lumbung gol. Ini berbeda dengan grup B, di mana Albania yang mungkin saja menjadi tim terlemah di grup itu. Selain tidak ada yang bisa jadi lumbung gol, grup D juga mempertemukan negara-negara yang mengandalkan para pemain keturunan, kecuali Polandia. Sejak pertama kali berkiprah di Piala Eropa tahun 2008, Polandia tidak pernah diperkuat pemain keturunan di skuad utama. Hal itu berbeda dengan Prancis, Belanda, dan Austria. Saat ini pemain yang mengisi skuad Les Bleus hampir semuanya imigran. Brice Samba, kiper cadangan yang lahir di Kongo. Alphonse Areola, kiper keturunan Filipina. Ferland Mendy, keturunan Senegal dan Guinea-Bissau. Eduardo Camavinga, kelahiran Angola. Bahkan Kylian Mbappe itu pun keturunan Aljazair. Belanda juga sama. Dari lini belakang, tengah dan depan, timnas Bunga Tulip dipenuhi para pemain keturunan. Sebut saja Virgil van Dijk dan Gio Wijnaldum yang keturunan Suriname, Cody Gakpo yang keturunan Togo, hingga para pemain yang bernasab Indonesia seperti Tijani Reinders dan Ian Madsen. Selain dihuni Marko Arnautovic yang keturunan Serbia, di kubu Austria juga terdapat pemain yang berasal dari benua Afrika. Ia adalah Kevin Danso, pemain keturunan Ghana. Sayangnya di Euro nanti Austria tidak akan diperkuat David Alaba. Pemain keturunan Filipina itu mengalami cedera ACL. Prancis dan Belanda difavoritkan lolos ke 16 besar. Rekam jejak dan sejarah keduanya tidak bisa dianggap remeh, terutama Prancis. Les Bleus 2 kali menjuarai Euro, namun terakhir kali mereka juara sudah lebih dari 2 dekade silam, yakni tahun 2000. Ketika itu Prancis yang diperkuat Thierry Henry, Djorkaeff, Lilian Thuram, Dugarry, Zidane hingga sang pelatih saat ini Didier Deschamps mengalahkan Italia di final melalui gol emas David Trezeguet. Setelah itu Prancis tak lagi juara, bahkan ketika menjadi tuan rumah di edisi ke-15, Les Bleus yang dijagokan juara malah bertekuk lutut di hadapan Portugal. Sementara Belanda baru sekali menjuarai Piala Eropa. Ya, sekali. Itu terjadi pada tahun 1988 di Jerman. Belanda yang melaju ke final menumpas perlawanan Uni Soviet. Waktu itu The Orange dilatih begawan Total Football Rinus Michels. Pelatih Belanda sekarang Ronald Koeman juga terlibat dalam kemenangan itu. Well, menurut Opta, Prancis punya persentase lolos 92,9% dari grup ini, sedangkan Netherlands 76,2%. Walaupun memiliki persentase tinggi buat lolos ke babak gugur, bukan berarti Prancis adalah tim yang dikdaya. Les Bleus gak sehebat itu kok. Oke lah, sebagai tim yang 2 kali berturut-turut mencapai final Piala Dunia dengan salah satu memenangkannya, Prancis memang layak menjuarai Piala Eropa. Namun, lihatlah kondisi mereka belakangan ini. Dalam 5 laga terakhir jelang Euro, pasukan Didier Deschamps cuma memenangkan 2 laga saja, dan itu cukup mengkhawatirkan. Apalagi kemenangan Prancis diraih atas tim-tim yang kualitasnya di bawah mereka, seperti Luxembourg dan Chile. Menghadapi Yunani, mereka gagal menang.
Terakhir pada uji coba 9 Juni lalu, Prancis tidak kuasa mengalahkan Kanada. Kanada yang bermain dengan intensitas tinggi menyulitkan pasukan Deschamps. Dan ini bukan kali pertama Les Bleus kepayahan menghadapi tim dengan tekanan tinggi. Menghadapi Jerman mereka dihajar 2-0. Jika menghadapi Kanada saja Prancis tak bisa mencetak gol, apalagi menghadapi Austria. Austria adalah tim dengan identitas permainan yang tak jauh-jauh dari Jerman. Terlebih pelatih mereka Ralf Rangnick, si bapak gegenpressing. Rangnick mengintegrasikan skuad Austria dengan taktiknya yang penuh tekanan dan energi tinggi. Tidak sulit baginya membuat Austria menjadi tim yang diinginkannya. Sebagian besar pemain yang memperkuat timnya saat ini adalah mantan pemain yang pernah atau sedang memperkuat tim berbendera Red Bull, seperti Marcel Sabitzer, Baumgartner, Seewald, Laimer hingga Flavius Daniliuc. Para pemain tadi sudah paham bagaimana filosofi Rangnick. Ex-pelatih MU itu pernah menjadi direktur olahraga tim-tim Red Bull. Tak ayal kalau setelah ditunjuk, Rangnick langsung menggebrak dengan membawa Austria mengalahkan Kroasia 3-0 di laga pertamanya. Di laga-laga berikutnya, Austria lebih sering menang daripada kalah. Total 22 match dilakoni Rangnick bersama Austria, dari sana hanya 5 kali menelan kekalahan. Kekalahan terakhir yang diterima Austrianya Rangnick terjadi lebih dari 7 bulan yang lalu, kala Austria dibekuk Belgia 3-2 pada Oktober 2023 di kualifikasi Euro 2024. Austria memang kalah 13 kali atas Prancis, tapi setidaknya mereka punya tabungan 9 kemenangan melawan Les Bleus. Mungkinkah Austria akan menjegal Prancis? Barangkali ada yang berpikir kalau pertanyaan itu terkesan meragukan Prancis. Tidak hanya meragukan Prancis, tapi juga meremehkan Belanda. Harusnya kalaupun ada tim yang bisa mengalahkan Prancis di grup ini, tim itu adalah Belanda. Memang benar Belanda adalah tim terkuat kedua, oleh karena itu mereka bisa memberi kekalahan buat Mbappe CS. Namun di balik kualifikasi, Belanda sendiri yang justru dihajar Prancis 2 kali. Memang Belanda adalah tim kuat, namun selalu ada sisi yang membuat kita ragu kalau mereka bisa jauh melaju. Skuadnya saja dipenuhi muka-muka baru, bahkan ketiga kiper yang dibawa Koeman, Verbruggen, Bilo dan Vlekken belum pernah bermain di Euro. Lini depan The Orange juga dipenuhi muka baru, Xavi Simons, Brian Brobby, dan Bergwijn yang dipanggil tidak terlibat di Euro edisi sebelumnya. Belanda juga tidak diperkuat Frenkie de Jong. Barcelona yang tetap memaksa memainkan de Jong meski cedera, membuatnya tak bisa bermain karena cederanya cukup parah. Hal itu membuat Koeman marah. Kemarahan Koeman beralasan, selama ini de Jong menjadi pusat permainan Belanda. Tanpanya, bisa apa Belanda? Koeman mengantisipasinya dengan memanggil Tijani Reinders buat mengisi kekosongan ruang dan peran yang ditinggalkan de Jong. Dengan amunisi bek sayap seperti Denzel Dumfries, Koeman bakal mengkhianati idenya sendiri. Pelatih yang identik dengan 4-3-3 itu akan pindah haluan memakai format 3 bek demi mengakomodasi Dumfries. Barangkali karena ia melihat Inter bisa Scudetto dengan itu. Tapi sukses di klub belum tentu sukses di kancah internasional. FYI aja, dengan format 3 bek Belanda justru kalah dari Jerman. Pola 3 bek Michael Probiers di Polandia justru terlihat lebih menjanjikan. Sejak dilatih Probiers, tim berjuluk si Elang itu belum pernah sekalipun kalah. Probiers sendiri baru ditunjuk September 2023 lalu. Sebelum itu pria berkepala licin ini menukangi Polandia U21. Sementara tim utama dilatih Fernando Santos. Namun mantan pelatih Portugal itu hanya sanggup membawa Polandia ke lembah jahanam. Ditukangi Santos, mereka bahkan dikalahkan Albania 2 gol tanpa balas. Nah, di tangan Probiers, Polandia akhirnya lolos ke Euro 2024 setelah mengalahkan Wales di babak playoff. Kendati begitu, penunjukan Probiers sempat menjadi polemik. Sang pelatih dituding memanfaatkan koneksi orang dalam untuk menduduki kursi pelatih. Ia digadang-gadang punya kedekatan dengan Presiden FA Polandia, Czesław Michniewicz. Probiers juga sosok yang blak-blakan. Ia pernah mengkritik Xavi karena tidak becus memakai Lewandowski.
Terlepas dari kontroversinya, Probierz menjalani misi tak mudah, yakni melakukan transisi di timnas Polandia. Ia mengelaborasikan pemain muda dan bangkotan di skuad Polandia. Oleh karena itu, selain mengandalkan Lewy di lini depan, ia juga memanggil Karol Swiderski dan Piatek yang usianya lebih muda. Polandia memang sering kesulitan jika menghadapi Prancis maupun Belanda. Mereka sudah kalah 9 kali melawan Belanda maupun Prancis. Namun tenang, setidaknya Polandia pernah menang 3 kali atas kedua negara itu. Sayangnya, persentase kelolosan Polandia ke 16 besar hanya 45%, kalah dari Austria 51,1%.